ngapain terus orang kaya? Iya maaf. Kotor semua nanti. Dari sunat kau. Tusuk. Ya, Masih. maaf. Oke, maaf dulu ya. Oke. Kembali lagi bersama gue di channel orang sombong. Gue oke. Ngomong kita kapelan ya, Bro? Iya, Ultras karena Banjar. Iya, karena kita dapat sponsor dari Ultras Karena Banjar ya. Ultras Karena Banjar ini apa ya, Bang? Ultras dari pendukung klub terkenal. Ya udah masuk Liga Champion juga, juara Liga Champion. Udah pernah juara ya. Bukannya sombong nih. Oke, perkenalkan dulu namanya siapa, Bro? Inisial aja. Inisial aja. Oke, ini inisial saya S. Oke, inisial S. Itu malam Jumat. Oke, akan mode kalian karena ini akan menceritakan suatu hal-hal aneh. Seram. Oke. Mungkin apa yang mau diceritakan oleh Bro? Ya, gue di sini akan cerita tentang pengalaman udah dibilang ya menakutkan gitu bagi ya saya. Ya. Saya jujur orangnya penakut, Bro. Lebay dia, penakut. Mohon maaf saya sambil tegang ya, biar tegang menonton. Saya sambil ketawa juga, tapi kalau udah masuk ke mode serius, saya serius. Bro, gimana sih awal mula cerita yang akan lu ceritakan ini apa sih? Iya. Alur ceritanya. Iya. Awalnya. Gue kan ya awalnya sih gue di rumah gabut gitu. Terus gue keluar ke rumah teman gue kan. Iya. Gue masuk ke rumah teman gue. Terus dibuatin kopi sama dia. Dibuatin kopi ke dapur, terus gue kan di ruang tamu nih. Di ruang tamu terus gue bilang ke teman gue tadi gue mau kencing gitu. Tapi temen gue bilang katanya kamar mandinya airnya habis gitu loh. Iya. Terus kan gimana ya kalau kencing nggak disiram gitu kan kasihan kamar mandinya gitu, pesing gitu loh. Ya terus terpaksa gue kencing di kebun gitu. Gue keluar rumah kencing di kebun. Terus gue kan ya kencing wajar ya gimana ya gitu ya. Terus gue samping rumah kan kebun, ini rumah teman gue. Oh, lu tinggal di kampung ya? Iya. Maaf ya, gue di kampung ya. Iya. Ini kan rumah teman gue nih. Ini kebun terus ada rumah lagi. Nah, di belakang rumahnya tetangganya teman gue tadi di belakangnya ada sumur gitu. Tahu kan sumur? Sumur. Oke, sumur. Ya. Itu kan gue kencing di situ. Terus gue lihat ada orang nimba. Ambil air. Oh, ambil air ya. Ambil air kan. Nah, di situ gue liatin dia. Oh, paling kan orang nimba biasa loh. Baru jam berapa ya? Jam 10 kayaknya. Baru jam 10 gue liatin, tiba-tiba kok dia mendekat lari gitu. Lari tapi mendekat gitu ke gue. Maksudnya lari gimana sih? Terbang atau kakinya kelihatan atau gimana? Lari sambil ya gimana ya? Mendekat tuh. Iya, mendekat layaknya dikejar-kejar maling gitu loh. Itu. Terus lari tiba-tiba dia berhenti. Sekitar berapa ya jarak sama gue? 10 meteran lah. Berarti deket banget ya? Iya, ya deket. 10 meteran gue liatin. Terus kan di situ kan gelap ya. Gelap. Mukanya itu kesorotan dikit sama lampu rumah gitu kan. Lampu rumah kesorotan dikit, terus gue liatin mukanya kok nggak jelas gitu. Terus kan habis gue lihat gue pelototin dong. Gue pelototin terus kok nggak jelas mukanya. Terus dia berdiri sambil gini kan. Iya gimana ya, gue liatnya sih pocong, tapi beneran apa enggak sih gue nggak tahu gitu. Gue di situ ketakutan banget, gue lari sambil teriak-teriak masuk rumah kan tadi keluar pintunya aku tutup nih. Terus dobrak aja gue masuk sambil tolong lah. Orang yang dalam rumah gimana tuh? Emang nggak ada kan teman gue sendiri di rumahnya ya. Terus gue ditanyain, lu kenapa sih malam-malam teriak-teriak?
gue cerita dong tadi, cerita yang tadi gue ketemu kayak potongan gitu. Dia nggak percaya. Itu dalam bahasa Jawa, itu pas di kampung. Ya gue habis ketemu potongan gitu, dia nggak percaya bro. Terus mana ada potongan di sini. Terus dia itu ngajakin ke sana lagi untuk liatin gitu. Di situ gue kan takut ya, gue nggak mau. Terus teman lu maksa ke sana. Ya maksain buat liatin lagi ke sana. Terus gimana? Tapi gue gimana ya, gue mau tapi dia yang di depan gitu. Terus dia bilang gini, ya masa kan lu yang lihat, kenapa gue yang di depan gitu. Gue takut gitu kan. Teman lu bilang gitu. Iya. Kita kan lagi debat siapa yang belakang siapa yang di depan nih. Tiba-tiba ada tetangga belakang rumah. Iya. Belakang rumah tuh nyamperin. Pas tadi paling denger gue teriak-teriak minta tolong tadi. Itu kan. Dia bilang gini, ada apa sih teriak-teriak malam-malam gini? Berisik ganggu orang tidur gitu. Terus gue ceritain cerita yang tadi kan. Terus dia bilang gini, ini paling gue inget sampai sekarang. Jadi apa? Lu pertama lihat kayak gini atau udah Itu baru pertama saya lihat gitu. Itu kan itu baru pertama, makanya takut banget. Paling gue inget itu sampai sekarang tuh dia bilang gini, kalau bener kamu lihat potongan kan, nggak ada 1 minggu pasti ada yang meninggal di daerah kita gitu. daerah lu? Ya gue langsung pikiran banget tuh, beneran nggak ya itu potongan apa bukan gitu. Terus itu benar kejadian. Bener kejadian. Terus kan kita bertiga kita kesana lagi kan ke kebun itu kan. Di sana kan penasaran masih ada nggak gitu. Ya pasti kan kita lihat udah nggak ada lagi. Kita balik lagi ke rumah teman gue. Nggak lama gue mau pamit pulang gitu kan. Gue udah takut banget di situ. Perasaan gue udah nggak enak gitu kan, bro. Gue mau pulang dulu gitu kan. Iya. Gue jujur banget ini udah takut, perasaan gue gak enak gitu. Teman gue jawab gini, lu masa mau tinggalin gue sendirian gitu? Iya. Gue ikut dong. Terus ya kita ke rumah gue berdua. Rumah lu juga kan? Ya dia tidur rumah gue karena takut gitu. Sampai rumah gue kan ya kita tidur kan. Iya. Tidur. Pas paginya bangun-bangun kan gimana ya, rumah gue kan deket musola nih. Terus ada siaran orang meninggal. Pagi banget. Itu kan kejadiannya malam, habis itu paginya langsung ada. Iya. orang meninggal. Makanya itu kan terus gue kepikiran gini, apa bener gue lihat potongan gitu. Ternyata kan setelah kejadian pagi-pagi itu kan gue kepikiran banget. Siangnya gue tanyain ke tetangganya di situ, sekitar situ kan, dan katanya bukan cuma sekali ini kejadiannya. Maksudnya kejadian Iya, ada yang ditunjukin sosok itu, terus ada yang meninggal nggak lama gitu, nggak ada 1 minggu pokoknya lah. itu udah itu di kamu udah sering ya gitu ya? Ya di daerah situ doang, tapi nggak sebutin tempat. Perasaan aneh pertama lu bisa lihat kayak gitu tuh, ada nggak sih perasaan aneh dulu, atau lu agak merinding pas ngomong kencing atau gimana itu, ada kepikiran sampai ke situ nggak sih? Gue itu gimana ya, gue keluar pintu dari rumah teman gue aja gue udah ngerasa nggak enak banget. Gue merinding, gue sampai kencing aja cepet-cepet. Iya. Gue keluarin cepet-cepet gitu. Terus ada lihat kayak gitu kan, ya gimana ya, namanya juga menampakkan diri di saat tempat dan waktu nggak pas. Nyampe ke celana nggak sih? Udah selesai, gue langsung angkat celana, gue lari lah. Takut gue anjir. Lu katanya nggak takut, lu pasti jadi gue metotolen lu. Terus gimana lagi bro? Ada gak sih kejadian-kejadian aneh selanjutnya yang lu alamin selain lu lihat kayak gitu? Oh iya, satu lagi bro, ini kan gue tanya-tanya ke tetangga sekitar situ kan. Iya. Kejadian itu tadi itu beneran ada sumur nggak di situ gitu. Di mana itu? Di belakang tetangganya teman gue tadi kan. Tadi gue lihat ada orang nimba nih. Iya. Ya gue tanyain ke tetangga sekitar gitu, ada sumur beneran apa enggak di situ gitu. Terus katanya kan ada, tapi udah nggak kepake gitu, udah lama nggak dipakai, ditutup. Karena apa itu biasanya? Karena ya gimana, ada suatu hal, katanya ada yang meninggal
tinggal di daerah situ, di deket situ area sumur tadi. Terus gue herannya gini, kalau ditutup terus yang malam-malam tadi nimba siapa gitu. Terus tuh gue takut pertanyaan itu ada tanya Iya, soal itu. tapi belum terpecahkan gitu aja. Gue Penasaran. mau gimana ya, mau cari tahu tapi takut gitu loh. Terus lu langsung percaya gitu kalau itu emang pocong? Ya gimana ya, gue kan mau percaya apa enggak, tapi ada yang di belakang rumah yang di belakang rumah teman gue tadi yang keluar tadi loh. Iya. Dia itu cerita pernah, ya dia kan awalnya pulang dari rumah temennya mabuk gitu kan. Iya. Dia pulang ke rumah terus langsung tidur, lampunya dimatiin, gelap kan. Nggak lama dia kebangun, terus lihat di sampingnya, kaget banget. Dia lihat pocong lagi berdiri gini di pojokan. Terus dia otomatis dia kaget dong, lari, takut. Padahal di kondisi mabuk dia. Terus kan dia lari kan. Dia lari pindah kamar nih. Di posisi kamar itu juga gelap. Dia baru buka pintu udah di pojokan udah ada pocong lagi. Dia kayak diteror gitu. Terus nggak lama nggak ada 1 minggu, sekitar 3 hari kalau nggak 4 hari lah, sama yang kayak kejadian gue, ada orang meninggal gitu. Makanya gue ya gimana, yang buat gue percaya itu tadi. Nah, itu aja, nggak ada. Oke, mungkin kita tertawa lagi karena yang serius sudah gue hilangin. Oke. Sekarang kita tertawa lagi seperti biasa. Oke bro. Oke, mungkin cukup sekian dulu cerita malam. Apabila ada kesalahan kata, gue mohon dimaafkan ya bro. Ya, Wajah sekian. gue pamit undur diri dan Sekian dari gue, Mr. S. oke, see you next video. Jadi